Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang. Saya ingin menyampaikan pengertian kota menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan pengertian kota menurut Profesor R. Bintarto. Yang pertama, pengertian kota menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya memiliki kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Yang kedua, pengertian kota menurut Profesor R. Bintarto. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi dan strata ekonomis yang heterogen serta bercorak materialis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aku nih. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa sih ciri fisik kota itu? Check it out. Nah, yang pertama yaitu terdapat gedung-gedung seperti gedung pemerintahan, bank, dan juga pusat perdagangan yang dimana daerah ini disebut dengan PDK, yaitu pusat daerah kegiatan. Nah, yang kedua yaitu terdapat sarana dan prasarana umum. Jadi sarana dan prasarana umum itu adalah suatu kelengkapan fisik yang ada di suatu wilayah, daerah maupun kawasan. Nah, sekarang kita berada di salah satu contohnya nih, yaitu di puskesmas, kolam renang, dan juga trotoar yang dimana itu akan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga yaitu terdapat alun-alun atau open space. Nah, apa sih itu open space? Jadi open space merupakan ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, maupun kegiatan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contoh yang ada di kota kita Plehari yaitu ruang terbuka hijau di Gagas, dan juga sekarang saya berada di Tugu. Nah, poin keempat, segregasi keruangan. Apa sih itu segregasi keruangan? Jadi, segregasi keruangan adalah pola pemisahan wilayah tertentu dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat pastinya. Contohnya yang ada dalam video ini adalah wilayah pemerintahan, wilayah perkantoran, dan juga wilayah perumahan. Poin kelima dan poin terakhir adalah banyaknya jaringan-jaringan jalan. Jaringan-jaringan jalan ini tentunya sangat berfungsi dalam mobilitas kota yang dimana cenderung lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lainnya. Nah, sekian dulu penjelasan dari aku. Sekarang kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke? Halo semuanya, kalian pasti sudah dengerin kan apa saja yang sudah disampaikan oleh dua teman saya yang pertama. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian kota, yang kedua menjelaskan tentang karakteristik fisik dari kota. Selanjutnya kalian tahu nggak kira-kira aku mau jelasin apa? Betul, yaitu karakteristik sosial dari kota. Kita semua pasti punya pikiran yang sama tentang karakteristik sosial dari kota, yaitu sifatnya yang individualis dan materialistik. Karena perbedaan peranan ekonomi maupun kultural di dalam masyarakat kota menyebabkan masyarakat kota itu punya sifat individualisme. Artinya apa? Artinya mereka akan saling berhubungan didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang sama. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita coba tanya-tanya orang lain yuk. Teman-teman, kita tanya mbak-mbak ini aja ya. Halo mbak. Ya? Mau tanya dong, menurut mbak, kenapa masyarakat kota identik dengan individualis dan materialistik? Kalau menurut saya pribadi, masyarakat kota itu cenderung dikatakan individualis dan materialistik karena memang kita lihat mungkin masyarakat kota gotong royongnya masih jarang, sehingga hubungan kekerabatannya agak sedikit pudar. Lalu juga kalau kita lihat-lihat, masyarakat kota cenderung bersifat cuek dan memang akan berhubungan apabila ada yang diperlukan saja. Oke, makasih mbak. Oh iya, sama-sama.
Tapi kok Mbak bisa tiba-tiba masuk rumah saya ya? Setelah kita bertanya-tanya dengan mbaknya, kita jadi tahu kenapa sih masyarakat kota dilabeli dengan kata individualis dan materialistik. Karakteristik sosial kota yang selanjutnya yaitu sifat pekerjaan masyarakat kota tidak memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencaharian utama, seperti halnya masyarakat desa. Karena masyarakat kota cenderung memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki untuk bersaing di dunia usaha. Selanjutnya, norma agama dan adat tradisi jauh lebih longgar. Kalau kita perhatikan memang norma agama di masyarakat kota itu jauh lebih longgar. Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat kota mempunyai pola pikir yang lebih rasional. Sehingga kalau kita perhatikan, kehidupan masyarakat kota jauh lebih ke arah duniawi, sedangkan masyarakat desa lebih ke arah keagamaan. Selanjutnya yaitu dari segi mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai dua hal, yaitu segi horizontal dan vertikal. Kalau untuk horizontal itu berkaitan dengan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila vertikal berkaitan dengan jabatan dan stratifikasi sosial. Nah, karakteristik sosial kota yang terakhir yaitu masyarakatnya yang heterogen. Karena perbedaan pendidikan dan status sosial ekonomi menciptakan masyarakat kota yang beragam. Dengan adanya beragam sekolah, tentu saja akan menciptakan spesialisasi di bidang keterampilan dan mata pencaharian masyarakat kota. Dan perlu kita ingat bahwa tentu saja masyarakat kota memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada masyarakat desa, disertai dengan diferensiasi sosial. Artinya apa? Masyarakat kota memiliki latar belakangnya masing-masing, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Loh, kok Mbak masih di rumah saya? Karena di sana lagi hujan, jadi aku bakal melanjutin pembahasan materi selanjutnya. Halo, jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian semua bagaimana sih tahap-tahap perkembangan sebuah kota. Jadi, menurut Lewis Mumford, tahap-tahap perkembangan sebuah kota itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu ada yang namanya tahap eupolis, tahap di mana sebuah desa berkembang layaknya seperti kota. Contohnya yaitu seperti Desa Atu-Atu. Walaupun namanya Desa Atu-Atu, akan tetapi sarana dan prasarana di Desa Atu-Atu sudah memadai layaknya seperti kota. Seperti adanya sudah terdapat sebuah sekolah, terdapat ruang terbuka hijau, kolam berenang, di samping itu juga terdapat toko ataupun warung yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Atu-Atu tersebut. Di samping itu juga interaksi antar masyarakat jarang terlihat. Yang kedua yaitu ada yang namanya tahap polis. Tahap polis merupakan perkembangan sebuah kota, akan tetapi sebagian penduduk di sana masih bekerja pada sektor agraris, baik itu di bidang peternakan, pertanian, perkebunan maupun perikanan. Yang ketiga yaitu ada yang namanya tahap metropolis. Tahap metropolis merupakan perkembangan sebuah kota yang sudah mengarah pada kegiatan industri. Kegiatan industri itu sendiri merupakan kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan maupun memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, maka dari itu saya akan membagi menjadi dua, kegiatan industri yang berupa barang dan juga kegiatan industri yang berupa jasa. Untuk yang pertama yaitu kegiatan industri yang berupa barang. Kegiatan industri yang berupa barang sendiri bisa berasal dari kegiatan di bidang agraris, contohnya seperti petani yang akan menghasilkan padi. Terus yang kedua yaitu dari kegiatan di bidang industri. Contohnya yaitu seperti pabrik tahu, di mana pabrik tahu membuat kedelai menjadi sebuah tahu. Yang ketiga yaitu ada dari kegiatan di bidang perdagangan, artinya yaitu memperjualbelikan sebuah barang, seperti pasar. Nah, yang terakhir yaitu berasal dari bidang ekstraktif, atau bidang yang dimana mengumpulkan barang dari alam, contohnya yaitu kegiatan pertambangan. Yang kedua yaitu ada kegiatan produksi yang berupa jasa. Kegiatan produksi berupa jasa itu artinya adalah kegiatan produksi yang memberikan layanan kepada para konsumen. Contohnya yaitu seperti rumah sakit yang memberikan
layanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu juga ada tukang pangkas rambut yang memberikan layanan pemotongan rambut bagi masyarakat. Yang keempat yaitu ada yang namanya tahap megapolis. Tahap megapolis merupakan gabungan dari beberapa kota metropolis. Dan yang kelima yaitu ada yang namanya tahap Trayanopolis. Tahap Trayanopolis merupakan perkembangan sebuah kota yang telah ditandai dengan kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan juga tingkat kriminalitas yang tinggi. Seperti cuplikan berikut ini. Kerusuhan pecah di Jalan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago, Bandung, Jawa Barat. Aksi itu dipicu karena warga Dago Elos kesal lantaran Polrestabes Bandung menolak laporan mereka terkait dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah. Laju kendaraan menurun menjadi 30 km per jam karena kepadatan lalu lintas. Puluhan anggota geng motor menganiaya 4 warga di kawasan Cibenying Kolot, Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap 5 orang pelaku dan masih mengejar 20 pelaku lainnya. Dalam rekaman CCTV terlihat puluhan anggota geng motor menggunakan penutup kepala mendatangi 4 korban yang saat itu tengah berada di rumahnya. Dengan menggunakan senjata tajam, balok kayu, dan airgun, para pelaku menyerang 4 korban tanpa ampun, hingga para korban terluka berat. Tahap yang terakhir atau tahap yang keenam ada yang namanya tahap nekropolis. Tahap nekropolis itu adalah tahap di mana sebuah kota sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya, atau sering dikenal dengan sebutan kota mati. Seperti video berikut ini. Marina City yang telah berubah menjadi kota mati. Kawasan ini menjadi tujuan para pelancong dan para penjudi lokal hingga internasional. Pada masa kejayaannya, setiap malam Marina City selalu penuh dengan orang yang ingin melipat gandakan uangnya dengan berbagai jenis perjudian. Perjudian menjadi hal yang lumrah di setiap sudut kota. Berjudi sudah menjadi gaya hidup masyarakat setempat. Marina City mengalami kehancuran perekonomian setelah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian. Nah, itu tadi 6 tahap perkembangan sebuah kota menurut Ralph Mumford. Sekian dari saya. Sabar bang, sabar. Belum selesai guys. Di sini aku mau jelasin salah satu hal juga. Di sini yang mau aku jelasin adalah klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, kota sendiri dibedakan menjadi 6 loh. Yang pertama adalah kota sebagai pusat industri atau produksi. Yang kedua adalah kota sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga ada kota sebagai pusat politik. Yang keempat adalah kota sebagai pusat rekreasi atau kesehatan. Dan yang kelima adalah kota sebagai pusat kebudayaan. Dan yang keenam adalah kota yang belum memiliki fungsi yang menonjol. Kita bahas satu-satu yuk. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama ada kota sebagai pusat industri atau produksi. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan industri atau produksi, yaitu kegiatan industri primer, sekunder, dan tersier. Ada beberapa kota yang menjalankan ketiga kegiatan tersebut dalam satu tempat. Lalu ada juga beberapa kota yang hanya menjalankan satu industri saja, yaitu industri primer. Yang kedua, ditandai dengan adanya gedung-gedung tinggi yang digunakan sebagai sarana pembuatan produk atau jasa. Di Indonesia sendiri, contoh kota sebagai pusat produksi dan industri adalah Jakarta. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi yang digunakan sebagai sarana untuk membuat produk atau jasa. Yang kedua, ada kota sebagai pusat perdagangan. Mungkin di kota-kota lain pasti memiliki pusat perdagangan tersendiri, tapi tidak semua kota memiliki pusat perdagangan yang besar. Nah, ini juga ditandai dengan adanya media transportasi yang luas. Contohnya adalah pelabuhan. Di Indonesia sendiri, kota sebagai pusat perdagangan terdapat di Jakarta. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kota sebagai pusat politik. Biasanya kota sebagai pusat politik ditandai dengan kota sebagai pusat pemerintahan. Di Indonesia sendiri, kota sebagai pusat pemerintahan ada di Jakarta. Tapi beberapa tahun ke depan, mungkin pusat pemerintahan akan pindah ke IKN yang berada di Kalimantan Timur. Terus, yang keempat adalah kota sebagai pusat kebudayaan.
Kota sebagai pusat kebudayaan sebenarnya memiliki fungsi-fungsi yang lain kok. Tetapi fungsi kebudayaan adalah fungsi yang paling menonjol dari kota tersebut. Biasanya fungsi-fungsi seperti fungsi kebudayaan dalam bidang keagamaan. Contohnya adalah kota Mekah, Madinah, Yerusalem, dan juga Roma. Lalu ada juga kota dengan pusat kebudayaan dalam bidang pendidikan seni. Itu ada di Indonesia loh, contohnya adalah kota Yogyakarta. Oke, yang kelima adalah kota sebagai pusat rekreasi dan juga kesehatan. Kesehatan yang dimaksud di sini bukan rumah sakit, tapi healing. Teman-teman tahu kan arti healing itu apa? Iya, kadang kita di kota jenuh dengan suasana yang ramai. Tapi di kota-kota ini kita bisa mendapatkan kesehatan. Contoh kotanya apa aja sih yang di Indonesia? Ya, contoh kotanya adalah Bandung. Lalu yang terakhir ada kota yang belum memiliki fungsi yang menonjol. Biasanya kota-kota seperti ini antara kotanya belum berkembang atau usianya masih muda. Contohnya adalah ibu kota dari Kalimantan Utara, yaitu ibu kota Tanjung Selor. Nah, itu tadi klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Ada 6 ya teman-teman. Aku rasa penjelasannya udah selesai. Jadi, wah, teman-teman aku juga udah pada jauh. Aku pamit ya.